Viral Presiden Indonesia dan 4 anggota Jokowi Family dilaporkan ke KPK. Presiden Joko Widodo alias Jokowi kini mendadak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perekat Nusantara pada Senin 23 Oktober 2023. Bukan cuma Jokowi, beberapa anggota keluarga Jokowi Family lainnya juga ikut diseret, yakni ada Gibran Rakabuming, Raka, Kaisang Pangarep, dan Anwar Usman. Mereka dilaporkan atas tindak pidana kolusi dan nepotisme sebagai buntut terkait percaturan politik menjelang Pilpres yang baru-baru ini terjadi. Langkah TPDI Perekat Nusantara terbilang nekat sebab keempat anggota Jokowi Family tersebut punya rekam jejak karir yang mentereng. Bagaimana menurut kamu? Selamat sore Mbak Bivitri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung saja, menurut perspektif Anda, putusan MK ini ada pelanggaran etik tidak? Menurut saya ada, karena yang paling kelihatan adalah benturan kepentingan antara Ketua MK dengan nama yang disebut oleh pemohon di dalam permohonannya. Ini permohonan yang dikabulkan ya, jadi langsung terlihat jelas orang yang akan mengambil keuntungan, walaupun dia bukan pemohon tapi disebut namanya, itu memang keponakan dari Ketua MK, itu yang paling jelas. Tapi hal lainnya juga banyak sih Mbak, misalnya bahwa legal standingnya pemohon, Almas Saki Biru, jadi legal standing itu kan apakah kita itu ketika menjadi pemohon memang berhak atau tidak mengajukan permohonannya. Biasanya akan diuji apakah betul kita mengalami kerugian sebagai akibat dari pasal yang dimintakan untuk diuji itu. Nah, biasanya MK itu ketat sekali, sampai partai yang tidak masuk dalam DPR saja itu tidak boleh atau tidak diterima legal standingnya ketika mempersoalkan sebuah peraturan yang terkait dengan kedudukan partai politik, dalam hal ini waktu itu presidential threshold. Nah, tapi kenapa misalnya dalam putusan yang nomor 90 itu Almas Saki Biru yang salah satu argumentasinya adalah karena dia adalah pengagum dari Gibran Rakabuming, itu bisa diterima sebagai legal standing. Dan kemudian banyak lagi yang kita juga bisa baca semua sebenarnya di pendapat berbeda dari 4 hakim konstitusi yang dengan gamblang menceritakan begitu banyak ketidaknormalan dalam hukum acara yang dilakukan waktu pemeriksaan permohonan itu berlangsung sebelum diambilnya putusan tersebut. Jadi sebenarnya sudah banyak poin-poin penting yang dinilai ada pelanggaran etik. Jika memang terbukti ada pelanggaran etik, ini sanksi atau hukumannya bagi yang dilaporkan akan seperti apa? Bagi yang dilaporkan itu ada beberapa jenis, ada yang sifatnya teguran juga ada yang teguran lisan, ada juga yang tertulis. Kemudian tapi yang paling berat adalah tentu saja pemecatan. Nah, ini yang kita mesti lihat lagi dalam proses nanti. Setahu saya juga tidak hanya 1 pengaduan etik, tapi paling tidak sudah ada 4 dan mungkin akan bertambah lagi minggu ini. Dan itu nanti yang semua akan diperiksa dan sanksinya itu sesuai dengan pedoman kode etiknya MK sendiri. Paling berat adalah pemecatan. Presiden Joko Widodo merespons laporan dirinya ke KPK atas dugaan kolusi dan nepotisme. Presiden Jokowi menyebut akan menghormati proses hukum yang ada. Menurut Presiden, laporan dugaan tindakan nepotisme atas dirinya merupakan proses demokrasi. Sebagai pihak terlapor, Presiden enggan berkomentar banyak. Sebelumnya, TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke KPK. Presiden dan keluarga dilaporkan atas dugaan kolusi dan nepotisme. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjawab soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan terkait ini Pak. Nepotisme. Setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau beroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Maaf, keterkaitan kami melaporkan ini ada dugaan, kita mengetahui adanya beberapa gugatan sehubungan dengan masalah usia untuk menjadi capres atau cawapres. Ya, di situ kita melihat bahwa kedudukan Ketua MK
sekaligus juga sebagai Ketua Majelis Hakim. Kita melihat dulu ya. Kemudian ada permohonan yang berkaitan, di mana juga Presiden di dalam setiap ada permohonan ini Presiden dipanggil dan juga DPR, karena ini berkaitan dengan undang-undang. Jadi harus mereka hadir. Kemudian di dalam daripada salah satu permohonan atau gugatan ke MK ini menyebutkan nama Gibran, ya. Kemudian ada juga gugatan yang dilakukan Ketua PSI. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa Kaisang juga jadi Ketua PSI. Apa? PSI. Nah, kaitannya bahwa Presiden dengan Anwar itu ipar. Kita tahu ya, karena dia kawin Ketua MK menikah dengan adiknya Presiden, yaitu Jokowi. Nah, kemudian Gibran anaknya, berarti dengan Ketua MK hubungannya sebagai paman dengan ponakan. Kemudian lagi PSI, yaitu Kaisang, ada keponakan dengan paman. Nah, ini ada sesuai dengan undang-undang daripada kekuasaan kehakiman, ya kan, kalau punya hubungan kekeluargaan itu ketuanya majelisnya itu harus mengundurkan diri. Itu tegas. Tapi kenapa Ketua MK membiarkan dirinya tetap menjadi Ketua Majelis Hakim? Nah, ini ada terkaitan kedudukan daripada Presiden Jokowi itu sebagai salah satu pihak juga yang harus hadir di dalam persidangan ini. Kenapa tidak mengundurkan diri? Nah, sebagai seorang Ketua MK, masa tidak tahu undang-undang daripada kekuasaan kehakiman? Harusnya dengan tegas dari awal, saya tidak berhak, saya tidak berhak, saya tidak berhak. Karena berbenturan kepentingan. Ternyatanya kan tidak, diam-diam saja. Lebih-lebih lagi adalah di sini Presiden Jokowi juga tak hadir itu dihadiri oleh kuasa hukumnya, tidak juga menyatakan, meminta supaya Ketua MK, yaitu Ketua Majelis Hakim Pak Anwar itu mundur karena berbentur kepentingan. Nah, ini kami lihat seolah-olah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan dalam penanganan perkara ini. Nah, itu yang kami lihat adalah dugaan kolusi nepotismenya antara Ketua MK sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Presiden Jokowi, dengan keponakannya Gibran, juga keponakannya Kaisang. Itu intinya. Dalam laporan keluarga Pak Jokowi kan saya melihat itu ada diabetes mulai termasuk wanita yang dilaporkan. Ya, itu kan yang menurut kami, karena kan kalaupun hakim-hakim itu juga mengetahui, harusnya kan minimal menyuarakan juga hal itu. Nah, kenapa dia? Iya kan, walaupun dia anggota majelis, dia tahu dia pimpinannya itu mempunyai hubungan kekeluarga, hubungan kerabat, harusnya menyampaikan, ya kan, tidak bisa. Ini melanggar. Kan yang dilaporkan ke Dewan Etik. Ya, kami juga yang melaporkan, sudah kami laporkan. Ya. Lalu laporan itu apakah diterima oleh KPK? Terima, tadi sudah saya sampaikan yang foto tadi diterima. Kita tunggu lagi tindak lanjutnya. Kita berharap negara ini kan jadi bersih. Bagaimana masyarakat pimpinan yang akan datang? Ini kan bicara tentang ini kan. Bagaimana mau percaya dengan nanti kalau yang terpilih presidennya si anu gitu kan? Apalagi berkaitan dengan kalau yang cawapresnya adalah Gibran, kemudian menang, orang jadi bertanya-tanya gitu kan. Sementara negara kita negara hukum. Bagaimana mau terjadi penegakan hukum? Sudah terjadi adanya kolusi dan nepotisme. Gimana mau menegakkan hukum? Kalau korupsi